Shalom Bapak Ibu dan Sang Terkasih, masih setia dengan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kalau tidak penting untuk tidak berpergian, sekaligus juga tentu kita menghindari kerumunan. Pengetahuan itu sudah kita ketahui, cuman apakah kita praktekkan sehingga pengetahuan itu akan menghasilkan hal yang indah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Sang Terkasih, dalam kehidupan setiap hari kita banyak mendapatkan inspirasi dari kata-kata ataupun dari kalimat. Kalau kita membaca buku misalnya, ada banyak kata-kata yang bisa menginspirasi kita. Kalau kita membaca koran, juga banyak berita atau kata-kata atau kalimat yang menginspirasi kita. Pertanyaannya, apakah kata-kata atau perkataan yang menginspirasi itu kemudian mengubahkan kehidupan? Ada orang tua yang mengatakan, anakku bersekolahlah bukan untuk mendapatkan angka, tetapi untuk mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Karena nilai-nilai kehidupan itulah yang akan mengubahkan, menghantarkan hidupmu, bukan hanya untuk sukses secara pribadi ataupun sendiri, tetapi sukses untuk melangkah bersama dengan sesama. Nah, saat ini Bapak Ibu dan Sang Terkasih, bagaimanakah kehidupan kita sebagai orang beragama? Apakah kita hanya mendapatkan inspirasi dari kata-kata yang kita baca dari Alkitab, ataukah kata-kata itu kemudian mengubahkan kehidupan kita menjadi sebuah keteladanan dalam kehidupan yang kita jalani? Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk inspirasi yang Tuhan berikan kepada kami melalui banyak hal. Ada begitu banyak tulisan, ada begitu banyak ciptaan, ada begitu banyak peristiwa yang membuat kami merasa terpana, tergugah untuk hidup menjadi lebih baik. Tetapi seringkali hal itu belum terwujud dalam sebuah tindakan nyata yang menghadirkan keteladanan dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin belajar lebih jauh agar kami boleh menghadirkan sebuah tindakan yang mengubahkan bagi kehidupan kami maupun bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Inilah kami Tuhan yang siap untuk Engkau ubahkan. Dalam Kristus yang keteladanannya mengubahkan kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Sang Terkasih, kisah dua orang murid yang melakukan perjalanan pulang ke Emmaus menginspirasi kita bahwa ketika mereka mendengarkan ajaran Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan tindakan Yesus yang memperagakan bagaimanakah ia mengadakan perjamuan untuk murid-muridnya, itulah yang membuka mata mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 21, 31 dan 32 yang berbunyi demikian. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak Ibu dan Sang Terkasih, kapan terakhir kali hati kita berkobar-kobar? Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan khotbah, atau ketika kita merenungkan berbagai kisah dalam Alkitab? Kapankah kita begitu terpana dan terpesona dan tergugah dengan indahnya firman, perintah, ataupun firman Tuhan itu? Tetapi juga kapan terakhir kali firman itu mengubahkan kehidupan kita? Sehingga firman itu menghasilkan sebuah perubahan yang menjadikan perubahan itu sebagai tindakan keteladanan. Keteladanan untuk anak-anak kita, keteladanan untuk orang-orang di sekitar kita, dan keteladanan di lingkungan sosial di mana kita berada. Bapak, Ibu, dan Sang Terkasih, ketika kita hanya berkobar-kobar mendengarkan firman Tuhan, kita hanya tergugah, tetapi kemudian kita tidak berubah oleh kebenaran firman itu, maka sesungguhnya hidup kita tidak akan bisa menghadirkan sebuah keteladanan. Perilaku ataupun kata-kata kita di tengah pergaulan kita tidak akan memberikan sebuah pengaruh. Ungkapan, ucapan, atau hal-hal yang kita tulis di media sosial tidak akan memberikan dampak apapun yang positif untuk setiap mereka yang membaca. Tetapi ketika kita tergugah oleh kebenaran firman Tuhan, dan ketergugahan itu menghadirkan sebuah perubahan dalam keteladanan hidup,
maka keteladanan itu akan berbicara lebih keras, kata orang bijak, daripada 1000 kata-kata. Memberikan keteladanan untuk anak-anak kita yang seringkali saat ini mulai kehilangan figur keteladanan dalam kehidupan mereka. Mereka percaya pada firman Tuhan, tetapi mereka seringkali tidak menemukan kebenaran firman Tuhan itu dalam keteladanan orang-orang yang mereka kagumi, misalnya orang tua, atau juga pendeta atau tokoh-tokoh agama. Ketika hati 2 orang murid di Emmaus itu berkobar-kobar, maka kemudian terbukalah hati mereka ketika melihat Kristus memecah-mecahkan roti. Perjumpaan 2 orang murid ke Emmaus itu kemudian menghasilkan sebuah perubahan, di mana mereka berlari memberitakan perjumpaan dengan Yesus itu kepada murid yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, keteladanan menghadirkan sebuah keberanian untuk menjalani hidup. Keteladanan yang terinspirasi dari kata-kata yang indah, dari kalimat yang menawan, atau dari kebenaran firman Tuhan, itu akan menghadirkan sebuah perubahan hidup. Saat ini banyak orang mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan tidak mau beragama. Mengapa? Karena mereka tidak menemukan keteladanan dalam kehidupan orang-orang yang seharusnya menjadi teladan. Kita telah berjumpa dengan Kristus, dan keteladanan Kristus lebih keras daripada kata-kata yang kita dengarkan. Tentu ajaran Kristus menggugah kita, tetapi keteladanan Kristus mengubah kita, menghadirkan keteladanan yang mengubah dunia ini. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pandemi terus berlanjut, terus mengelilingi kita. Korban-korban terus berjatuhan. Itu semua seringkali terjadi karena kita hanya tahu tentang hal-hal baik yang seharusnya kita lakukan, tetapi tidak kita tindak lanjuti dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga firman Tuhan itu indah, tetapi keindahannya akan semakin terwujud ketika itu sungguh hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita tidak hanya tergugah dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi kemudian firman Tuhan itu mengubahkan kita, menghadirkan sebuah keteladanan dalam kehidupan. Tuhan berkati. Amin.